rata-rata permasalahan kota-kota di Indonesia setelah sampah rumah tangga adalah sampah visual. Sebagai sebuah kota wisata, Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan sampah visual yang cukup mengganggu pemandangan dan keindahan kota. Kesemrautan yang ditimbulkan sampah visual tersebut membuat sekelompok pemuda tergerak untuk membentuk komunitas Garuk Sampah. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat sekelompok pemuda yang dimotori Bekti Maulana membersihkan tali-tali plastik pengikat spanduk yang ditinggalkan begitu saja oleh pemasang. Tali-tali tersebut sampai menumpuk dan mengotori lokasi-lokasi tempat pemasangan spanduk dan baliho yang tersebar di sejumlah lokasi di kawasan Bulak Sumur, Sleman. Bekti dan kawan-kawannya yang tergabung dalam komunitas Garuk Sampah juga membersihkan iklan-iklan yang tidak berizin yang ditempel di sembarang tempat seperti pohon, tembok, dan tiang listrik. Perilaku masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan keindahan kota dengan banyaknya iklan-iklan ilegal yang mengotori ruang-ruang publik membuat Bekti dan kawan-kawan mendirikan komunitas Garuk Sampah tahun 2014 lalu. Selain itu, Bekti dan kawan-kawan juga prihatin dengan tidak tegasnya aparat pemerintah menindak dan menegakkan aturan terkait pemasangan iklan sehingga banyak iklan yang dipasang di sembarang tempat. Ya satu tadi karena ini adalah sampah yang terbesar nomor 2 di Jogja, yang dia itu ada di mana-mana, tapi cenderung diabaikan. Padahal sudah ada peraturan wali kota, sudah ada perda yang mengatur, tapi penegakan dari OPD atau SKPD terkait pun belum tegas sih. Jadi masih banyak atau sering kita jumpai di jalan-jalan raya yang ini mengganggu kenyamanan atau bahkan keselamatan berlalu lintas. Kita sejak tahun 2016 memang aksinya secara bergotong royong melepas sampah-sampah iklan ini satu persatu, baik yang terpasang di tembok milik warga, di tiang listrik, tiang lampu, rambu-rambu maupun di tiang penerangan jalan umum. Karena itu kan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti peraturan wali kota nomor 23 tahun 2016, kemudian juga perda nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan. Pada awal berdiri, komunitas ini hanya bergerak di kawasan wisata dan pusat kota Yogyakarta saja. Namun seiring dengan terus bertambahnya anggota komunitas, area gerakan bersih-bersih meluas hingga seluruh kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dalam melakukan aksinya, tidak jarang komunitas ini menjumpai lokasi sampah visual yang lokasinya sulit dijangkau dan membahayakan, seperti tempat tinggi dan dekat dengan kabel listrik. Komunitas Garuk Sampah mengharuskan anggotanya menggunakan peralatan yang sesuai standar keselamatan seperti helm dan tali pengaman. Sekali bergerak, komunitas ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 kg tali. Tidak banyak anggota yang terlibat dalam gerakan bersih-bersih sampah visual dalam rangka mematuhi anjuran physical distancing. Sampah-sampah visual yang dibersihkan kemudian dipilah-pilih. Sampah yang bisa dijual diberikan kepada pemulung dan sampah yang tidak bisa dijual diserahkan kepada kantor kecamatan yang membawahi lokasi tempat pembersihan. Aksi komunitas Garuk Sampah ini dilakukan hanya berdasarkan kecintaan terhadap kebersihan kota Yogyakarta semata tanpa ada bayaran sepeser pun. Biaya operasional diperoleh dari biaya pribadi masing-masing anggotanya. Karena saya merasa sebagai salah satu masyarakat Jogja yang ikut prihatin terhadap sampah visual, khususnya poster dan spanduk-spanduk jalanan yang mengotori keindahan kota Yogyakarta, yang mana kota Jogja ini adalah kota wisata. Tidak jarang mereka mendapat kekerasan fisik, seperti pemukulan atau lemparan batu dari pemasang iklan saat melakukan aksinya. Namun, komunitas Garuk Sampah tetap berkomitmen untuk terus membersihkan sampah-sampah visual yang mengotori keindahan kota Yogyakarta. Wahyu Juniawan, Yogyakarta.